Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faiz Fatur Rahman, and here I am as a teacher, and I will explain about the hortatory text. Hmm. All of you have to hear what the hortatory exposition text. Okay, if you haven't heard or if she hasn't heard the what the hortatory exposition text is, I will explain first. The first, a hortatory exposition text is used to persuade people to do something, to the strengthen the thesis, and the speaker or writer needs some argument. Hortatory exposition text can be found in the scientific books, journal, magazine, news article, academic speech or lectures, or research report, and other. Hortatory text itu sebenarnya adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dengan memberikan alasan-alasan yang kuat dan argumentatif, teks ini seringkali ditemukan dalam konteks yang mengandung unsur kata ajakan atau nasihat untuk mempengaruhi perilaku pembaca ataupun pendengar. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari teks hortatory. Yang pertama itu pasti menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat imperatif atau juga disebut dengan kalimat ajakan. Seperti let's we go to the school. We have to eat today. We have to breakfast in this morning. Nah, kata tersebut adalah termasuknya kalimat imperatif ataupun kata ajakan. Yang kedua, menyajikan argumen-argumen yang mendukung pendapat ataupun penulis. Tentu saja bahwasannya di sini adalah hortatory text itu adalah kata bujukan atau ajakan agar seseorang itu melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga itu adalah menggunakan kata-kata frasa yang bersifat meyakinkan. Seperti seharusnya, we have to, we need, pentingnya, perlu, dan lain-lain. Nah, intinya menggunakan kata-kata atau frasa yang bersifat meyakinkan pada seseorang yang ingin kita ajak untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir bahwasanya contoh dari hortatory text dapat berubah artikel persuasif tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, ataupun pamflet yang mengajurkan untuk hidup lebih sehat, atau pidato yang mengajak untuk tidak melakukan hal yang seronok. Nah, di sini ada the structure of the hortatory exposition text. Of course, as I know, the structure in the hortatory text exposition is there are three steps. The first is thesis, the second is argument, the third is recommendation. Nah, thesis. The thesis is the present explanation and opinion regarding the topic has chosen. Nah, intinya
bahwasannya pernyataan pendapat atau thesis statement adalah penyampaian posisi atau pendapat penulis terkait dengan topik yang ingin dibahasnya, dan juga biasanya berada di akhir pendahuluan menjelaskan tujuan dan text hereditary. Dan yang kedua, the second is the argument. The present a reason to support the point of the argument so that it looks clear and strong. Nah, paragraf-paragraf berikut yang mengembangkan argumen-argumen utama yang mendukung pendapat atau posisi penulis. Nah, setiap argumen disertai dengan alasan ataupun bukti yang mendukung, seperti fakta, data, atau contoh konkret. Nah, kita belum menjelaskan bahwasanya ada apa sih hubungannya teks story dengan drama, puisi, ataupun apa. Nah, teks story juga itu bisa mempraktekkannya di dalam sebuah drama maupun puisi. That's the point of my presentation is maybe in the drama we put the Hartaury text in the last season. In the last season is like maybe what the tentang apa drama itu dan menghasilkan hikmah apa untuk mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, that's all. The name is Hartaury exposition in the drama, film, or in the puisi, in the poem. Maybe in the poem only can we put the Hartaury text in the poem because the poem is adalah puisi. Nah, jika kita ingin menaruhkan Hartaury exposition di puisi, bisa saja kita mengubahnya menjadi teks yang tadi. Terutama harus ada kata imperatif ataupun kalimat ajakan, kata ajakan tersebut. Nah, yang ketiga, recommendation. Lanjut pada structure of Hartaury exposition. Yang ketiga, recommendation. Recommendation present a conclusion that contains advice for the reader or statement about how it should or should not be. Di rekomendasi ini, bagian akhir teks Hartaury yang mengajukan rekomendasi atau ajakan kepada pembaca berdasarkan argumen-argumen yang telah disajikan. Seperti tadi yang saya bilang, bahwasannya rekomendasi apakah dari drama tersebut untuk mengajak kita melakukan sesuatu apa? Ataupun kita mendengar puisi. Puisi itu mengajak kita bahwasannya merekomendasikan kita untuk melakukan apa? Ataupun melakukan tindakan seperti apa? Nah, dari itu namanya adalah rekomendasi. Biasanya berisi dari kalimat imperatif. Nah, yang kalimat imperatif adalah kalimat ajakan atau ajakan yang meyakinkan untuk bertindak sesuai dengan pendapat atau posisi penulis. Nah, oke, lanjut. Itu adalah structure of Hartaury exposition text. Nah, sini. There are some language features in the Hartaury exposition text. The first is simple present tense. Simple present tense is the verb using verb one, ataupun kalimat untuk sehari-hari atau kebiasaan ataupun kalimat yang nyata. Nah, itu namanya simple present yang menggunakan of course. We use the verb one in the simple present. Nah, yang kedua adalah abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Seperti contohnya adalah belief, considerance, and other. Nah, yang ketiga adalah action verb.
Action verb adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Nah, contoh dari action verb yaitu adalah mengambil, menulis, melompat, mengajar, berlari yang bisa kita melihatnya. Suatu pekerjaan yang bisa kita lihat dengan mata panca indera kita sendiri. Nah, yang kedua adalah thinking verb. Thinking verb itu sepertinya ada keliruan dalam pengertian kata thinking verb. Maybe thinking verb. Nah, thinking verb adalah kata kerja berpikir. Adalah kata-kata kerja yang menggambarkan proses berpikir, pemikiran, atau refleksi mental seorang terhadap suatu hal. Contohnya, thinking verb meliputi kata-kata seperti memikirkan, mempertimbangkan, mengasumsikan, memahami, menyadari, dan lain-lain banyak. Nah, di sini adalah ada modal. Modal. Contoh dari modal adalah certainly, surely. Nah, yang setelah modal ada temporal connective is and example is like firstly, another reason, another. And the seven is evaluative words, evaluative words. Evaluative word adalah kata-kata evaluatif adalah kata-kata atau frasa yang digunakan untuk memberikan penilaian, pendapat, atau evaluasi terhadap suatu hal, baik itu objek, peristiwa, atau situasi. Nah, contohnya evaluasi word itu seperti baik dan buruk, penting dan tidak penting, menarik dan bosan. Itu adalah seperti kalimat yang melawan arah antonimnya gitu. Nah, nah dari gambar tersebut adalah bahwasannya ayo mengajak kita untuk melakukan sesuatu yaitu menjaga kesehatan untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, ini adalah termasuk hartatory text. Nah, jika difilmkan ataupun di drama, banyak. Contohnya adalah ketika drama itu melakukan suatu hal dan ada resikonya, kita bisa menjadi memikirkan dua kali bahwasannya kita melakukan itu benar tidak atau salah. Mungkin dari saya mungkin cukup dari saya menyampaikan tentang hartatory text yang berhubungan dengan drama maupun puisi. Maybe that's all from me. Maybe thank you. If there is wrong, we forgive me, and thank you. See you. Goodbye.